Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari. Saya dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan, dengan jurusan Manajemen Dakwah. Baiklah, saya akan ingin menjelaskan mata kuliah Fikih Muamalah dengan judul Ariyah, Pinjaman dan Hiwala ataupun Pemindahan Utang. A. Pengertian dan dasar hukum. Ariyah secara etimologi, ariyah diambil dari kata arah yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, ariyah berasal dari kata atawuru yang sama artinya dengan atanawulu, atanasubuh yang berarti saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam-meminjam. Sedangkan secara terminologi syara, ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan ariyah. Adapun beberapa ulama, yang pertama Ibnu Rifa'ah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap jahatnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Dan sedangkan menurut pendapat Al-Malikiyah, sebagaimana yang ditulis oleh Wahbah Al-Juhaili, ariyah adalah pemilikan atas manfaat suatu barang tanpa adanya imbalan. Yang ketiga, yaitu menurut Amir Syarifuddin berpendapat bahwa ariyah adalah transaksi atas manfaat suatu barang tanpa imbalan. Dalam arti sederhana, ariyah adalah menyerahkan suatu wujud barang untuk dimanfaatkan orang lain tanpa adanya imbalan. Pengertian al-ariyah secara terminologis menunjukkan boleh tidaknya peminjam melakukan perbuatan hukum tertentu. Ulama Hanafiyah ataupun diantaranya Al-Syarkasih berpendapat bahwa barang pinjaman boleh dipinjamkan lagi kepada pihak lain, sedangkan ulama Syafi'i dan Hambali melarangnya. Adapun akad al-ariyah merupakan akad yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan dalil Quran surah Al-Maidah ayat 22 untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa sebagai berikut: wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang mana artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Berikut Quran surah Al-Maidah ayat 2. Ayat di atas merupakan perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa kepada sesama umat manusia. Apabila seseorang tidak mengembalikan barang pinjamannya atau menunda waktu pengembaliannya, maka itu berarti berbuat khianat ataupun tidak amanah dan berbuat maksiat kepada pihak yang menolongnya. Perbuatan semacam ini jelas bukan merupakan suatu tindakan terpuji, sebab selain tidak berterima kasih kepada orang yang menolongnya, pihak peminjam itu sudah menzalimi pihak yang sudah membantunya. Ini berarti bahwa peminjaman telah melanggar amanah dan melakukan suatu yang dilarang agama kita masing-masing. Menurut al-ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain tanpa diganti, maka apabila harus diganti dengan sesuatu atau adanya suatu imbalan, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai al-ariyah. Sedangkan al-qad atau hutang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Apabila peminjam diberi pinjaman dengan 1 juta rupiah, maka di masa depan si peminjam akan mengembalikan uang sejumlah 1 juta juga. Adapun dasar hukum dibolehnya bahwa disunahkannya ariyah adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sebagai berikut: dan tolong-menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong untuk perbuatan dosa dan permusuhan. Berikut di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang sudah saya bacakan tadi. Adapun hadisnya, barang siapa yang meminjam harta seseorang dengan kemauan membayarnya, maka Allah akan membayarnya, dan barang siapa yang meminjamnya dengan kemauan melenyapkannya, maka Allah akan melenyapkan hartanya. Berikut hadis riwayat Al-Bukhari. B. Rukun dan syarat-syarat. Ariyah sebagai sebuah akad atau transaksi sudah tentu perlu adanya unsur-unsur yang mesti ada.
yang menjadikan perbuatan itu tidak dapat terwujud sebagai sebuah hukum. Dalam hal ini sudah pasti ada beberapa rukun yang harus dipenuhi. Adapun rukun Arya menurut jumhur ulama ada 4, yaitu yang pertama orang yang meminjamkan atau mu'ir, yang kedua orang yang meminjamkan atau musta'ir, dan yang ketiga barang yang dipinjam atau mu'ar, dan yang terakhir lafal atau sigat pinjaman atau sigat Arya. Sama halnya dengan pelaksanaan dengan akad-akad lainnya. Para ulama mengharuskan supaya akad atau transaksi Arya ini memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara. Macam-macam Arya. Arya mutlaqah yaitu pinjam-meminjam barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun atau tidak dijelaskan penggunaannya. Misalnya meminjam sepeda motor, di mana dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan sepeda motor tersebut. Meskipun demikian, penggunaan barang pinjaman harus disesuaikan dengan adat kebiasaan dan tidak boleh berlebihan. Ada juga yang dinamakan Arya Muqayyadah. Arya Muqayyadah adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatnya, baik disyaratkan oleh kedua orang yang berakad maupun salah satunya. Oleh karena itu, peminjam harus menjaga barang dengan baik, merawat dan mengembalikan sesuai dengan perjanjian. Adapun pembayaran pinjaman dan tanggung jawab pinjaman. Setiap orang meminjam sesuatu kepada orang lain, berarti peminjaman memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar hutang. Bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk perbuatan aniaya. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang kaya yang memperlambat atau melalaikan kewajiban membayar utang adalah zalim atau berbuat aniaya. Berikut adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun melebihkan bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi kita yang membayar hutang. Selanjutnya, sejauh manakah tanggung jawab peminjaman dan masalah Arya ini? Para ulama fikih bersepakat bahwa akad Arya bersifat tolong-menolong. Akan tetapi mengenai masalah apakah akad Arya itu amanah di tangan peminjam sehingga tidak boleh dituntut ganti rugi apabila barang itu rusak, dalam hal ini mereka berbeda pendapat. Adapun menurut Hanafiyah, akad Arya yang semula bersifat amanah dapat berubah menjadi akad yang dikenakan ganti rugi. Adapun hal-hal berikut itu, apabila barang itu secara sengaja dimusnahkan atau dirusak, dan apabila barang tersebut tidak dipelihara sama sekali, dan apabila pemanfaatan barang pinjaman itu tidak sesuai dengan adat yang berlaku atau tidak sesuai dengan syarat yang disepakati bersama ketika berlangsungnya akad, dan apabila pihak peminjam melakukan sesuatu yang berbeda dengan syarat yang ditentukan sejak semula dengan akad. Ulama Hanabiyah berpendapat bahwa Arya adalah akad yang mempunyai resiko ganti rugi, baik disebabkan oleh pinjaman atau disebabkan hal-hal yang lain. Oleh sebab itu, apabila barang tersebut rusak atau hilang, baik disebabkan manfaatnya barang itu atau oleh peminjam maupun oleh sebab-sebab lain di luar jangkauan peminjam, maka menurut Hanabilah, pihak peminjam wajib membayar ganti rugi semenjak barang itu rusak atau hilang. Alasan mereka adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mengambil barang orang lain bertanggung jawab atas resikonya sampai ia mengembalikannya. Berikut ialah hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Menurut ulama Syafi'iyah, apabila kerusakan barang itu disebabkan oleh pemanfaat dan tidak disetujui pemilik barang, maka peminjam dikenakan ganti rugi, baik pemanfaatnya oleh peminjam maupun oleh orang lain. Alasannya adalah hadis Sufyan ibnu Umayyah yang mengatakan bahwa Arya itu dikenakan ganti rugi, berikut yaitu hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Akan tetapi apabila kerusakan itu terjadi dalam batas pemanfaat yang diizinkan pemiliknya, maka peminjaman itu tidak dikenakan ganti rugi. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa apabila barang yang dipinjamkan dapat disembunyikan seperti pakaian, cincin, kalung, dan jam tangan, lalu peminjam mengatakan bahwa barang itu hilang atau hancur, sedangkan ia tidak dapat membuktikannya, maka ia dikenakan ganti rugi. Akan tetapi, jika ia dapat membuktikannya,
maka dia tidak akan dikenakan ganti rugi. Selanjutnya, apabila barang tersebut termasuk jenis barang yang tidak dapat disembunyikan seperti rumah tanah dan kendaraan, kemudian barang itu rusak ketika dimanfaatkan, maka tidak dikenakan ganti rugi atas kerusakan itu. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pihak peminjaman yang tidak bersifat khianat tidak dikenakan ganti rugi. Berikut ialah hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Adapun karakteristik akad al-ariyah. Akad al-ariyah merupakan akad yang bersifat tabaruk karena dalam akad ini pemilik barang yang dipinjamkan tidak memperoleh imbalan atas manfaat barang pinjaman yang diterima pihak peminjam. Karena para ulama berbeda pendapat. Adapun beberapa ulama, yaitu ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, sepakat bahwa akad ariyah boleh dilakukan tanpa batas jangka waktu penggunaan barang jaminan. Konsekuensinya bahwa pihak yang meminjamkan boleh meminta kembali barang pinjaman kepada peminjam kapan saja, baik akad ariyahnya yang bersifat mutlak maupun yang bersifat terbatas. Adapun menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa pemberian pinjaman tidak boleh meminta kembali barang yang sudah dipinjamkan, kecuali telah meminjam mengembali manfaatnya barang pinjaman tersebut. Apabila pinjaman bersifat terbatas ataupun waktu, pihak yang meminjamkan tidak boleh mengambil barang pinjaman sebelum jangka waktunya selesai. Dan apabila tidak terbatas oleh waktu, maka pemberian pinjaman harus mengikuti jangka waktu yang bersifat umum. Dan adapun menurut ulama Hanafiyah, menganalisis pinjaman tanah dari segi sifat akad ariyah terikat ataupun muqayyadah ataupun tidak terikat, yaitu mutlak. Apabila tanah yang dipinjamkan bersifat mutlak, maka pemberi pinjaman dapat mengambil kembali pinjaman kapan saja dan pinjaman wajib mencabut pohon yang tanamnya dan atau meruntuhkan bangunannya yang didirikan di atasnya. Adapun tata krama berutang, yaitu mempedomani nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang telah dimuat dan terkait dengan ariyah di atas. Ada beberapa hal yang menjadikan penekanan dalam pinjam-meminjam atau hutang piutang tentang tata krama yang terkait di dalamnya, yaitu yang pertama, pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati dan membayarnya atau mengembalikannya. Yang kedua, pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berutang. Bila yang meminjam belum mampu mengembalikan, maka yang meminjamkan hendaknya membebaskannya. Dan yang ketiga, demi terjaganya hubungan baik hendaknya utang piutang diperkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak yang disaksikan 2 orang saksi laki-laki atau dengan seorang laki-laki dan 2 seorang saksi wanita. Yang keempat, ketika mengembalikan hutang dan pinjaman, hendaknya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang dan yang dipinjam, dan bila mungkin sebagai rasa terima kasih peminjam mengembalikan barang pinjaman dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Dan yang terakhir, pihak yang berhutang apabila telah mampu membayar pinjaman atau hutangnya hendaklah mempercepat membayar hutangnya, sebab sebagaimana dijelaskan dalam hadis, melalaikan dalam membayar pinjaman atau hutang berarti dia telah berbuat zalim kepada pemberi pinjaman atau hutang padahal dia telah menolongnya. Adapun pengertian hiwalaya. Pengertian hiwalaya secara etimologi, hiwalaya diambil dari kata-kata tahwil yang berarti inikal, yang artinya pemindahan. Yang dimaksud dalam konteks ini, hiwalaya adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang atau al-muhil menjadi tanggungan orang yang akan melakukan pembayaran hutang atau al-muhal al-lail. Sedangkan secara terminologi, para ulama mendefinisikan hiwalaya sebagai berikut. Dan ada beberapa para ulama, yaitu Wahbah al-Juhaili berpendapat hiwalah adalah pengendalian kewajiban membayar hutang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berhutang kepadanya atas dasar saling mempercayai. Dan menurut ulama Imam Taqiyuddin berpendapat hiwalah adalah pemindahan hutang dari beban seseorang menjadi beban orang lain. Dan menurut ulama Syihabuddin Al-Qalyubi berpendapat bahwa yang dimaksud hiwala adalah akad untuk transaksi yang menetapkan perpindahan hutang dari seseorang kepada orang lain. Dengan cara seperti ini diharapkan haknya dapat dibayar dan dapat dipenuhi. Adapun hikmah dan tujuan dibolehnya akad hiwalah ini adalah untuk memberikan kemudian dalam bermuamalah dan tidak ada pihak yang dirugikan. Transaksi dalam bentuk hiwalah ini
Dapat praktiknya sekarang ini bisa terwujud dengan pengiriman uang melalui pos atau bank. Adapun beberapa dasar hukum hiwalah, yaitu yang pertama Al-Quran. Wa in kana ju usratin fa injuru ta ila maisarati wa in tasadaqu khaira lakum in kuntum ta'lamun. Yang mana artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tanggung sampai dia berkelapangan, dan menyedahkan atau sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Berikut dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Yang kedua yaitu hadis, yaitu menunda-menunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya atau hiwalahkan kepada pihak yang mampu, diterimalah. Berikut ialah hadis riwayat Bukhari. Adapun rukun dan syarat hiwalah, ulama Hanfiyah berpendapat bahwa yang meliputi rukun hiwalah adalah ijab ataupun pernyataan hiwalah dari pihak kedua ataupun al-muhal, dan pihak ketiga al-muhal al-lain. Akad atau transaksi hiwalah akan menjadi sah apabila terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dari pihak pertama al-muhil, pihak kedua al-muhal, pihak ketiga al-muhal al-lail, serta yang berkaitan dengan hutang itu sendiri al-muhbian syarat. Syarat-syarat yang diperlukan oleh pihak kedua al-muhal sebagai berikut, yaitu pertama, cakap melakukan tindakan hukum yaitu balih atau berakal seperti pihak pertama. Dua, yaitu ada persetujuan pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan hiwalah. Adapun beban muhil setelah hiwalah, dalam buku fikih sunnah, Syaikh Sabik mengatakan bahwa apabila hiwalah berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab muhil menjadi gugur. Andai kata muhil al-lain mengalami kebangkrutan dan membantah adanya hiwalah atau meninggal dunia, maka pihak kedua al-muhal tidak boleh berurusan dengan pihak pertama al-muhil karena memang utangnya telah dihiwalakan. Perlu dikemukakan bahwa akad hiwalah ini mempunyai jangka waktu berlakunya. Akad hiwalah akan berakhir apabila salah satu pihak yang sedang melakukan akad itu membatalkan akad hiwalah sebelum akad itu berlaku secara tetap. Yang kedua, pihak ketiga telah melunasi utang yang telah dialihkan itu kepada pihak kedua. Adapun pihak kedua menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad hiwalah itu kepada pihak ketiga. Adapun pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajiban untuk membayar hutang yang dialihkan itu. Adapun pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang berisi harta pihak kedua. Dan adapun hak pihak kedua, menurut ulama Hanafi tidak dapat dipenuhi karena atau yaitu pihak ketika mengalami muflis ataupun bangkrut, atau wafat dalam keadaan muflis ataupun dalam keadaan tidak ada bukti yang kuat tentang akad hilawah, pihak ketiga mengingkari akad itu. Baiklah kesimpulan dari isi materi saya. Secara etimologi, Arya diambil dari kata ara yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, Arya berasal dari kata atawuru yang sama artinya dengan atanawulu atau atanasubu yang berarti saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam-meminjam. Sedangkan secara terminologi fikih Arya adalah transaksi atas manfaat untuk barang tanpa imbalan, yaitu menyerahkan suatu wujud barang untuk dimanfaatkan orang lain tanpa adanya imbalan. Baiklah, demikianlah yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.